Silvi RN ada. Oke, Islah Anindita ada. Islah Anindita. Oke, mulai ya. Ini ada ya. Slide saya ada ya. Halo, ada. Oke, baik. Kita mulai. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, dan materi ini sudah saya berikan cukup lama ya, kira-kira kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu ya sudah saya berikan. Harusnya sudah kalian baca dan sudah dipahami maksudnya seperti apa. Oke, yang pertama itu menulis karya ilmiah. Saya ulangi lagi bahwa karya ilmiah itu merupakan bagaimana cara kita berkomunikasi melalui media tulisan ya. Jadi apa yang ada di benak pikiran kita itu akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang template atau format itu sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan tempat kita akan memberikan atau tempat kita akan menuangkan ide tulisan kita itu di mana ya. Kemarin saya singgung kalau kita mau membuat tulisan di Poltek teknik sipil ya kita harus mengikuti template yang ada di teknik jurusan teknik sipil. Halo, gimana suaranya masih ada? Halo ya. Jadi kalau tidak terdengar ya, kalau ada gangguan silakan dikomunikasikan ya. Itu yang pertama. Jadi karya ilmiah itu merupakan cara kita berkomunikasi melalui media tulisan atau melalui media laporan intinya ya. Contoh yang paling mudah itu ya laporan akhir kalian. Laporan akhir kalian itu merupakan salah satu contoh karya ilmiah. Jadi ide kalian tentang dunia konstruksi atau dunia teknik sipil itu kira-kira akan disajikan ke dalam bentuk laporan akhir, dan outputnya atau judul atau tema itu merupakan kolaborasi ya, yang tadi dikatakan kolaborasi kalian sebagai penulis pertama ya dengan dosen pembimbingnya ya. Kalau kalian sebagai penulis pertama tentu ide dasarnya, kemudian isi poin pentingnya itu ya berasal dari kalian ya. Dengan dosen pembimbing ya merupakan sebagai sebagai masukan atau sebagai koreksian atau sebagai penyempurna dari apa yang akan kita buat, kira-kira seperti itu. Kemudian hubungan menulis dengan berpikir ilmiah terletak pada kesamaan antara persyaratan untuk menghasilkan tulisan yang layak disebarluaskan dengan persyaratan dalam berpikir ilmiah. Nah itu ya, yang namanya karya ilmiah tentu ada syarat-syarat yang harus kita taati ya. Salah satu persyaratannya itu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, bagaimana teknik mengutik. Ini sangat penting sekali ya, bagaimana kita mengutik hasil tulisan seseorang ya, agar tulisan yang kita buat itu tidak dibilang duplikat ya, tidak duplikat dan tidak menjiplak, kira-kira bahasa
bahasa sehari-hari itu menjiplak tulisan orang lain, yang dampak buruknya itu ya paling jeleknya itu gelar kalian bisa digagalkan atau dibatalkan. Jadi ada banyak syarat-syarat yang lainnya yang harus kita taati kalau kita mau membuat sebuah karya ilmiah. Ya, kayak saya sering bilang, silakan mulai dari sekarang kalian harus punya template dari laporan akhir yang ada di teknik sipil, teknik Undri Brawijaya. Ya. Sedangkan untuk referensi dari laporan akhir itu ya silakan saja diperbanyak ya, dengan judul atau keterkaitan atau ketertarikan kalian terhadap bidang apa, adalah yang bangunan, yang jalan, aspal dan lain sebagainya. Mungkin sudah masuk pembagian jurusan ya di semester 5 ini ya, saya nggak tahu kelas ini spesifikasinya kemana, kekhususannya di mana, apakah bangunan atau di jalan atau sebagainya, saya nggak tahu. Mungkin ada yang bisa kasih info. 3 ya, masih Indonesia 3 nih ya. Nah, semester 3 udah masuk penjurusan. Semester 3 udah masuk penjurusan belum? Nah, ini transport ya. Nah, jadi mungkin referensinya itu ya ke arah transport. Ya, sudah mulai diperbanyak materi-materi tentang transportasi, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, menulis laporan ilmiah memerlukan tahapan telaah dan evaluasi ya. Jadi apa yang kita buat itu tidak serta-merta akan langsung betul. Ya, sudah saya singgung juga bahwa laporan yang kita buat itu pasti akan ada revisi. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau semisal kalian sudah buat payah-payah, sudah banyak yang kalian buat, kalian asistensikan ke dosen pembimbing. Setelah itu kalian harus merevisi atau merubahnya, itu biasa. Jadi jangan kecil hati, jangan patah semangat kalau ada dapat kritikan atau dapat masukan dari dosen pembimbing ya. Yang penting kalian kerjakan saja menurut kalian itu sesuai dengan yang kalian inginkan, dikerjakan, dan usahakan juga turuti apa maunya dosen pembimbing ya. Jadi pada saat ujian atau sidang akhir ya, si pembimbing itu setidaknya paham apa maunya dan mungkin nanti sedikit bisa membantu apabila kalian kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya dosen pembimbing maupun dosen penguji itu ya hanya sekedar menanyakan kembali ya terkait dengan apa yang kalian buat. Tentu kalau kalian membuat laporan itu harusnya ya kalian sudah bisa menjawab apa yang akan ditanyakan oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji ya gitu. Nah, tapi kendala yang kita temui di lapangan atau pada saat ujian nanti itu yang grogi ya. Grogi itu bisa menghilangkan apa yang sudah kita ingat. Benar nggak? Gimana ya? Grogi nggak pede itu pasti akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Biasa ya, jangankan kalian, saya saja kalau lagi ada kerjaan mau paparan dengan dinas, grogi nervous itu pasti ada ya. Karena untuk menghilangkan grogi nervous itu ya jawabannya jam terbang gitu ya.
semakin kalian sering presentasi di depan klien maupun di depan mitra bisnis kalian, ya semakin kalian menguasai bagaimana teknik presentasi. Kira seperti itu ya. Kemudian dengan ilmiah membutuhkan kesinambungan dan sistematika dalam berpikir, kejujuran dan konsistensi, menjaga akurasi data serta objektivitas dalam melihat fakta. Nah gitu ya. Jadi tulisan ilmiah ini harus runut, ya harus bertahap, bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke bab terakhir setelah kesimpulan. Kejujuran ini dalam hal collecting data, ya kalau kita menyajikan data itu harus menyajikan data-data yang relevan dan benar-benar kita peroleh. Jangan sampai data yang kita sajikan itu data yang kita manipulasi, gitu loh. Ya, itu usahakan jangan seperti itu. Jadi apa yang kalian temukan di lapangan itu kalian sajikan. Walaupun nanti misalnya kalian mau survei, ya kalian ketemu dengan masalah misalnya datanya tidak lengkap. Nah itu segera kalian komunikasikan ke dosen pembimbing terkait dengan bagaimana solusinya. Ya, nah itulah peran pembimbing. Jadi jangan sampai kalian kehilangan data atau data yang kalian sajikan tidak lengkap atau sulit untuk mendapatkannya, kalian diam saja. Kalian malah cari data orang, kalian pakai. Nah efeknya apa? Nanti pada saat ujian, ya ataupun pada saat bimbingan dan dengan dosen pembimbing, kalian kelabakan, kalian akan sulit untuk beradu argumen ya dengan dosen pembimbing, gitu ya. Kemudian ini syarat sebuah tulisan sebagai karya ilmiah menurut Porto Widoyo. Yang pertama, menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik atau menyajikan fakta objektif secara sistematis. Yang kedua, ditulis secara cermat dan seterusnya. Yang ketiga, disusun secara sistematis dengan setiap langkah direncanakan dan seterusnya. Menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Kemudian mengandung pandangan disertasi, dukungan dan kemungkinan suatu hipotesis. Hipotesis itu ini ya, pendapat sementara gitu, pendapat sementara sebelum kita benar-benar mendapatkan hasilnya seperti apa. Kira-kira apa ya? Dugaan sementara kita, dugaan awal kita kalau misalnya agregat yang digunakan pada jalan ini tidak seimbang atau banyaklah pasirnya dibanding semen misalnya kan, itu yang namanya hipotesis, dugaan awal, dugaan sementara. Kemudian ditulis secara tulus dan yang terakhir pada dasarnya bersifat ekspositoris. Itu syarat-syarat sebuah tulisan sebagai karya ilmiah. Nah kemudian tabu ini hal-hal yang janggal ya, hal-hal yang tidak boleh kita gunakan atau dilarang dalam membuat suatu karya ilmiah. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, ya. Atau yang tadi namanya plagiat tadi, ya, menjiplak tadi tulisan orang lain, kita akui bahwa itu merupakan tulisan kita, ya. Kan namanya plagiat atau mengcopy tulisan orang lain dan menjadikannya menjadikannya tulisan kita. Gaya ratu ada nggak? Gaya ratu kamu masuk jam 7.18 ya.
ketentuan kita gimana? Paling lambat 15 menit hadir ya, ini sudah 7.18. Jadi mohon maaf, kamu silakan saja kalau mau join di room ini, tapi absensi kamu saya nyatakan tidak hadir. Itu ya, jadi kita harus konsekuen dengan peraturan awal kita. Ya. Kemudian yang kedua, menukangi atau memanipulasi data. Yang saya bilang tadi, jadi datanya itu fiktif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menutupi kebenaran dengan sengaja, ya sama lah kira-kira kayak memanipulasi data, kira-kira seperti itu. Yang keempat, menyulitkan pembaca. Nah, kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas tulisan ilmiah dilihat dari penggunaan bahasa, ya, menurut Sutoro Dewo. Pertama, pemilihan kata tepat dan tunggal, tidak remang nalar atau mendua makna. Jadi jangan ambigu ya. Jadi tulisan kita tuh ya to the point, jangan membuat orang itu bisa bercabang-cabang. Ya, makanya orang suka ribut di medsos maupun di televisi itu suka meributkan poin-poin yang ambigu tadi, ya. Banyak misalnya pasal-pasal itu banyak yang multitafsir, misalnya si A ini menafsirkan seperti ini, nanti si B menafsirkan lain lagi, gitu loh. Dan semuanya itu menganggap bahwa apa yang diutarakan itu betul. Nah, itu yang namanya kata-katanya itu harus tepat sasaran dan tidak membuat orang multitafsir lagi. Kemudian yang B, tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Ya. Istilah ini kalau kita di teknik ini mungkin ya istilah-istilahnya itu pasti akan berbeda dengan ranah orang apa, katakanlah orang hukum, orang seni, orang kedokteran, ya. Jangankan beda jurusan, yang jelas-jelas beda seperti itu ya. Kita dengan misalnya elektro maupun apalagi mesin, ya, itu ada beberapa istilah-istilah yang tulisannya sama ya, tapi tujuannya itu mungkin bisa berbeda. Jadi usahakan betul apa yang kita definisikan itu ya benar-benar sesuai dengan apa yang kita buat. Makanya ada suka footnote kemarin yang saya bilang, atau cakaran kaki misalnya. Jadi ada kata istilah asing, kita buatkan hurufnya itu miring dan kita kasih keterangan angka 1 misalnya di ujung, angka 1 ya. Nanti di catatan kakinya dan kita jelaskan maksudnya apa, agar si pembaca itu paham apa yang akan kita tulis atau tidak menimbulkan tadi keracuan atau keraguan ya. Kemudian yang C, yang berikutnya, singkat berlandaskan ekonomi dasar. Nah, jadi tulisan kita itu usahakan jangan yang panjang, tidak tepat sasaran, ribet ya. Karena tujuannya mungkin ingin menebalkan laporan ya, ingin memperbanyak laporan. Kemarin saya singgung, kalau kita mau menebalkan laporan, biasanya kita perbanyak di tinjauan teori ya. Nah, usahakan saya bilang kemarin, tinjauan teori itu ya benar-benar yang kita gunakan saja ya. Dan kalimat-kalimatnya tadi singkat, to the point, tidak membuat orang berpikir kemana-mana gitu ya. Misalnya agregat itu terdiri dari A, B, C, D, sudah selesai kan, agregat ini baik ya, apa ya, jangan terlalu membuat narasi kayak orang hukum ya. Kalau orang teknik itu ya to the point, kalau orang hukum, orang ekonomi ya, itu mungkin dia kemana-mana dulu, ke A dulu disinggungnya, nanti baru ke B, baru ke C, yang memang output itu mungkin ingin ke C tadi. Tapi karena orang hukum mungkin dia larinya ke A dulu, ke B dulu, baru dia ke C.
gitulah. Jadi membuat orang bingung gitu ya. Oke, sebelum ke slide berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silakan. Gaya Ratu masih nggak? Ada nggak Gaya Ratu tadi? Halo? Suara saya masih nggak? Sih. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Gimana? Belum? Oke, kalau belum saya lanjut lagi ya. Nah, ini tulisannya komunikatif. Nah, prinsipnya gini, mungkin sama halnya, misal kalian kalau melihat dosen ngajar ya, mungkin lebih tertarik dengan melihat gambar dibanding dengan melihat banyak tulisan, kira-kira gitu ya. Jadi tulisan kita itu ya, kalaupun terpaksa harus tulisan semua tanpa gambar, usahakan apa yang kita tuangkan itu kata-katanya itu menarik gitu kan. Ini memang agak rumit ya, memang bukan bidang kita ya. Kalau wartawan atau novelis itu mungkin dia enak merangkai kata-katanya itu sehingga si pembaca itu penasaran ya. Karena kita orang teknik tadi saya bilang ya 7 poin, misalnya A ya A ya kan, nggak bisa dia tarik dulu ke A, B, baru ke C, itu ya mungkin agak sulit ya. Tapi prinsipnya kira-kira seperti itu. Kalau kalian melihat PowerPoint yang lebih banyak gambar, mungkin akan lebih tertarik dan lebih mudah nangkepnya dibanding kalian disajikan dengan tulisan semua, kira-kira gitu ya. Nah, untuk membuat tulisan yang komunikatif itu ada beberapa poin-poin yang saya lampirkan di sini ya. Ada penyampaian ide ya, ada gaya menulis, ada penggunaan tanda baca, penggunaan kata sambung ya kan, haluskan ekspresi. Memang ini perlu sering banyak membaca gitu. Orang-orang yang sering membaca novel, yang mungkin cewek-cewek yang sering baca novel, mungkin tulisannya itu ya agak lebih menarik ya dibanding kaum pria ya, kita pria ini yang menulis ya. Kalau kita menulis itu biasanya ya langsung aja, misalnya kita mau membuat statement tentang A ya, langsung bilang A. Kalau tadi cewek itu lihat kemana-mana dulu, nah itu kurang fokus ke inti tulisan. Terus yang dibilang tadi ya, harus fokus dengan membuat terang rancu ya. Nah, ini poin-poin mungkin yang bisa dieksplor ya, sehingga apa yang kita tulis itu lebih menarik. Yang penyampaian ide, gaya menulis ya, kemudian tanda baca dan kata sambung, dan haluskan ekspresinya. Untuk contoh-contohnya mungkin lebih enak dilihat atau lebih enak kita pahami itu kalau kalian membaca novel, membaca majalah, membaca buku, misalnya buku-buku yang menurut kalian menarik itu ya, mungkin lebih tepat melihat langsung ke situ contohnya ya. Kalau saya sekedar hanya berbicara seperti ini mungkin agak rancu juga gitu, agak bingung juga kalian untuk memahaminya. Kemudian artikel konseptual ya, teknik menulis artikel konseptual. Jadi tulisan ya, ada laporan atau artikel hasil penelitian, kemudian artikel konseptual ya, laporan atau artikel hasil penulisan ya, itu sama seperti jurnal
jurnal atau tulisan yang benar-benar lengkap dari poin dari bab 1 sampai bab terakhir kesimpulan. Nah, kalau artikel konseptual itu biasanya tulisan dalam bentuk intisarinya saja, secara konsep saja itu. Dia tidak menjelaskan latar belakang, mungkin menjelaskan latar belakang ya, tapi secara singkat dan secara padat ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi kita untuk membuat tulisan ya, atau bisa kita katakan sebagai sebuah tulisan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi empiris yang mempengaruhi suatu teori atau konsep yang ditawarkan. Jadi ya semacam referensi saja ya. Semacam referensi dan semacam tinjauan teori yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam membuat tulisan ilmiah kita. Nah, tentu kalau kita mau membuat tulisan ilmiah itu tidak akan bisa kalau kita tidak punya referensi. Namanya mengarang indah, itu yang namanya mengarang indah. Tidak ada referensi, tidak ada contoh, ya itu namanya mengarang indah. Nanti hasilnya apa? Ke awang-awang, abu-abu hasilnya. Tidak fokus dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau kita punya referensi, ya, punya panduan, guidance-nya ya. Guidance itu dalam artian gini. Kita punya template format itu untuk layout-nya, untuk apa ya? Untuk pembuatan bab 1 sampai yang terakhir. Nah, kalau referensi itu terkait dengan isinya, kontennya. Ya. Tahapannya seperti apa kalau kita mau meneliti? Ya, itu yang namanya konten, isinya. Kalau part-partnya atau bagian-bagian bab-babnya itu kita gunakan template sesuai di kampus kita, kira-kira gitu. Jadi ada referensi terkait dengan template ya. Nah, referensi template ini sudah mutlak ya, sudah saklek, tidak bisa lagi goyang-goyang karena sudah pakem kita, karena kita menulis di mana akan dituangkan, hipotek kan, di spill. Nah, kalau terkait dengan isi konten referensinya itu masih bisa berubah-ubah sesuai dengan hasil bimbingan dengan dosen penguji atau bimbingan dengan dosen pembimbing, ya kan? Karena mungkin ada juga perubahan, misalnya perubahan judul gitu. Jadi masih bisa berubah-ubah untuk referensi terkait dengan konten, terkait dengan isi dari tulisan kita. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan saja kalau mau didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan saja. Kita sharing aja ya, nggak mesti harus tulisannya semua gitu loh. Kalau kalian sudah pernah membuat sebuah tulisan atau artikel yang dipublish di jurnal, ya. Kalau kita membuat tulisan dan akan kita publish ke jurnal, katakanlah bukan di kontek, katakanlah ke tetangga kita di Unsri deh, ya, di Unsri kita mau mempublish jurnal. Nah, jurnal yang akan kalian publish itu akan dilakukan revisi atau review dulu, akan dilakukan review dulu. Ya, tidak serta-merta apa yang kita tulis itu akan langsung keterima, tidak. Ya, ada yang namanya review dari reviewer. Ya, tadi saya bilang tulisan kalian pasti akan dikembalikan, tidak langsung betul, gitu loh. Tidak akan langsung diterima, pasti ada revisi. Ya, nah tinggal revisinya itu ya apakah revisi berat ya, ataukah revisi sedang atau revisi kecil, tergantung dari hasil reviewernya, kira-kira gitu ya. Jadi gimana, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Belum? Kalau belum, saya lanjut lagi ya. Kualitas artikel
konseptual. Jadi ada kelayakan ide, ada cara penyampaiannya, ya. Jadi dari kelayakan ide, timbang dengan matang, secara kritis, telaah, pertanyakan keaslian materi, pastikan kebenaran materi. Secara penyampaiannya, panjang tulisan, judul, nada, ini yang sistemnya konsep, ya, secara konseptual. Mungkin secara garis besar kalian punya katakanlah sebuah ide, ya, sebuah ide yang kalian sudah kalian tuangkan, kira-kira poin latar belakangnya ini, poin permasalahannya ini, ya kan, referensinya itu yang akan kalian gunakan ini, ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai artikel konseptual. Nah, nanti dari artikel konseptual itulah yang akan dikembangkan ke bentuk tulisan atau jurnal ilmiah tadi, ya. Nah, kemudian struktur artikelnya itu judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. Ya, ini sebagai struktur dari artikel konseptual. Jadi saya rasa laporan yang akan kita buat itu pasti ada ini, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada diskusi, dan referensinya. Ya, tinggal bagaimana dikembangkan sehingga membuat sebuah laporan ilmiah yang sesuai dengan kaidahnya. Ya. Mungkin sudah juga saya bahas bagaimana mencari judul, ya. Nah, abstrak ini nanti akan kita bahas juga. Pendahuluan sudah kalian buat tugasnya kemarin. Diskusi ini bisa wawancara, sudah juga kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada wawancara, ada observasi, ada survei, ya kan, itu bisa masuk ke dalam ranah diskusi. Referensi ini terkait dengan studi banding atau studi objek sejenis dengan judul yang akan kita garap. Nah, kemudian ini penjelasan lebih detailnya lagi. Judul fungsi utamanya adalah memberi informasi kepada pembaca tentang konsep yang dibahas. Itu judul kita, ya. Jadi memberikan informasi kepada pembaca tentang konsep yang dibahas. Jadi jangan sampai judul kita A, isinya B. Ya kan, nggak sinkron gitu loh. Kalau mau mengcopy paste ya lihat-lihat juga, ya. Mau mengcopy paste misalnya judul kita aspal, ya kan, copy paste itu tentang bangunan, ya kan. Jadi mau mengcopy paste itu ya dibaca dulu, jangan asal comot-comot aja gitu loh, ya. Kemudian manfaatnya adalah pernyataan isi materi untuk abstraksi dan jasa informasi, ya. Jadi dengan adanya judul kita sudah tahu kira-kira yang dibahas itu apa, ya. Kemudian judul yang baik itu mudah disingkat menjadi judul yang lebih singkat untuk keperluan editorial dan running head. Ya, jadi bisa disingkat, tapi disingkat ini dalam artian bukan merubah isi, ya, bukan merubah atau membuat statement yang beda lagi, tidak, ya. Menyingkatnya itu asalkan apa yang kita inginkan itu sama, ya, itu yang namanya disingkat. Kemudian yang harus dihindari dari pembuatan judul itu jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak ada gunanya, ya, menggunakan singkatan, ya. Jangan sampai kita misalnya jangan sampai bahasa-bahasa WhatsApp, ya, bahasa SMS, bahasa kita chat itu kita pakai di dalam pembuatan judul, ya. Terima kasih misalnya, singkat, ya, terima kasih TLM KSH, jangan seperti itu, ya. Usahakan betul jangan menggunakan kata-kata yang singkat, gunakanlah kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Nah, kemudian judul kita itu rekomendasinya terdiri dari 10 sampai 12 kata, ya. Jangan sampai judulnya panjang, orang bingung untuk memahaminya maksud dari judul itu apa, itu, ya.
Nah, ini abstrak. Abstrak itu prinsipnya gini, semua yang ada di dalam laporan kita itu tersaji di dalam abstrak, mulai dari metode, hipotesis, ya, permasalahan, latar belakang, itu tersaji di abstrak, ya. Jadi secara singkat orang membaca abstrak kita itu sudah paham isi yang kita buat. Nah gitu. Memang agak rumit ya. Abstrak itu kan terdiri atau terbatas dari beberapa kata saja, ya enggak? Terdiri dari beberapa kata, sedangkan informasi yang harus ada di situ harus menyeluruh, ya. Semua laporan yang kita buat itu, informasi itu ada di abstrak, gitu, ya. Kalau di sini good abstrak itu harus akurat, jangan menilai, ringkas dan spesifik, serta utuh. Nah, yang saya garis bawahi ini yang utuh tadi. Jadi semua laporan dari bab 1 latar belakang, bab 2 referensi mungkin ya, bab 3 analisa, bab 4 kesimpulan, itu terangkum dalam abstrak tadi. Jadi yang saya bilang tadi, dengan membaca abstrak, orang kira-kira sudah mengerti garis besar dari laporan kita itu mau kemana, apa. Itu, ya. Bukan sekedar menyimpulkan dari apa yang dibuat, tidak. Ya, suka kita itu laporan kita misalnya ada 60 lembar. Kita mau membuat abstrak itu kita comot dari bab 1, latar belakang kita comot nanti satu kalimat. Bab 2 itu kita comot satu kalimat. Nanti digabung-gabung cukuplah katakanlah sekitar 200 kata. Itu kita jadikan abstrak. Tinggal kita cari keyword-nya apa yang kita sesuaikan dengan judul. Tidak seperti itu, ya. Abstrak itu prinsipnya tadi saya bilang, apa yang ada di laporan kita itu terangkum semua di dalam abstrak, mulai bagaimana metode meneliti, ya kan, hipotesis sementara, ya kan, tahapan-tahapannya apa, permasalahannya apa, latar belakangnya apa, itu terangkum dalam abstrak, gitu. Kayak gitu, paham nggak? Gimana? Abstrak ini penting ya. Jadi bukan sekedar meringkas dari semua. Mungkin hanya ada beberapa mahasiswa yang meringkas dari latar belakangnya, tidak seperti itu. Ya. Abstrak itu yang saya bilang. Itu namanya abstrak. Dan biasanya dia dibatasi dengan jumlah kata, ya kan? Misalnya ada yang 200 kata, ada yang 150 kata. Nah, tinggal bagaimana format yang berlaku di tempat yang akan kita tuju tulisannya. Gitu. Biasanya tiap-tiap tempat atau tiap-tiap jurnal itu beda-beda abstraknya. Gitu ya. Mana ada lagi yang mau ditanya, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada saya lanjut terus ya. Ada nggak? Iya. Apa? Ya. Iya. Hah? Ya itu tadi yang pertama biasanya untuk jurnal internasional ya. Kalau jurnal internasional itu, jadi gini, tulisan kita itu kalau mau kita buatkan ke dalam ke dalam jurnal, ya, itu akan diupload ke dunia maya, ya, internet lah ya. Dan dunia maya itu kita tahu bahwa pembacanya itu bukan hanya orang Indonesia,
gitu ya. Harapannya dibuat dua versi, ada yang Indonesia, ada yang Inggris. Orang dari luar itu bisa membacanya juga ya, walaupun tidak secara keseluruhan ya. Makanya saya bilang tadi, abstrak itu bisa mewakili semua laporan kita ya. Nah, biasanya kalau tulisannya bagus, nanti dikutip ya, dikutip oleh katakanlah siapa, si B misalnya. Nah, yang membuat tulisan awal itu akan mendapatkan ya kira-kira penghargaan lah ya, apalagi yang berkecimpung seperti saya di dunia pendidikan sebagai dosen ya kan, akan ada yang namanya sitasi kalau nggak salah ya. Jadi semacam penghargaan bahwa yang dia tulis itu relevan dan digunakan oleh orang lain dalam karya ilmiahnya ya. Kalau orang Indonesia mungkin cukup dengan bahasa Indonesia karena satu bahasa ya kan. Tadi jurnal itu bisa diupload di dunia maya, di setiap kampus itu punya website jurnalnya, punya e-jurnalnya. Jadi yang membacanya itu ya bukan dari orang Indonesia saja, tidak menutup kemungkinan ada orang dari luar ya. Dan mungkin tulisannya tadi itu menarik dan akan digunakan oleh orang luar ya, itu mereka memahami ya, dan tidak menutup kemungkinan ada kontak langsung di situ. Kontak langsung dalam artian mungkin kan nanti biasanya di abstrak itu kan ada penulis pertama, ada emailnya ya enggak, penulis kedua ada emailnya. Nah, mungkin akan ada komunikasi di situ gitu loh ya. Jadi sebagai kenapa dua versi itu ya tadi jawabannya, sebagai sebagai media ya, untuk membuka peluang agar tulisan yang dibuat itu bisa lebih jauh lagi. Harapannya seperti itu gitu ya. Siapa tadi nanya ya? Nyanyu ya, itu nyanyi ya, kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang hanya bahasa Indonesia ada ya, tidak melampirkan bahasa Inggris, ada juga. Jadi hanya abstrak versi bahasa Indonesia gitu loh. Itu nyanyi ya. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan lagi, tidak banyak lagi. Nah, ini tadi abstrak ya, saya bilang tadi hanya terdiri dari singkat sekali 75 sampai 100 kata ya. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan bagaimana membuat sebuah abstrak ya. Nih, isinya itu topik dalam satu kalimat ya, tujuan, hipotesis, ruang lingkup artikel ya kan. Kemudian sumber yang digunakan, misalnya observasi, literatur yang dipublikasi, ya metode ya, semacam metode ya di sini ya, semacam metode yang kita gunakan. Kemudian kesimpulan. Nah, ini kan sangat kompleks sekali abstrak itu ya. Jadi bukan sekedar comot dari latar belakang, comot dari permasalahan, comot dari kesimpulan, digabungkan ketemu dengan abstrak, selesai abstrak, tidak seperti itu ya. Abstrak, kemudian karakteristik laporan dan artikel penelitian ya. Dalam satu penelitian yang harus dihindari adalah melaporkan hasil penelitian ke dalam beberapa artikel terpisah karena memungkinkan variabel dan bahasan yang sangat muncul berulang kali ya. Jadi ini mungkin untuk yang S2 kali ya, karena gini deh ya, satu judul tulisan kita itu ya nanti bisa dipecah-pecah lagi gitu loh, dipecah-pecah lagi menjadi beberapa judul-judul
yang outputnya itu tujuannya itu untuk memperbanyak artikel ilmiah atau memperbanyak jurnal ilmiah dari si penulis yang pertama tadi. Nah itu gimana ya? Itu semacam tadi tabu atau bukan ya, tabu itu berarti ada ya seperti itu ya. Ada yang melakukan seperti itu, tapi usahakan jangan ditiru, kira-kira gitu. Ya, ini biasanya yang S2 atau yang jadi dosen mungkin banyak menggunakan hal-hal semacam itu. Jadi tesisnya itu judulnya apa, nanti dipecah-pecahnya. Ada judul yang kedua, tiga, dan seterusnya. Tapi variabel atau poin-poin yang digunakan, variabel itu apa ya, semacam poin-poin bahasan yang akan digunakan. Nanti akan kita bahas lah ya, kalau semisal kalian mau melakukan riset, mungkin bisa diskusi nanti ke depannya dengan saya bagaimana membuat variabel ya. Misalnya contohnya seperti ini, kita mau meneliti atau ingin melakukan laporan akhir ya, itu tentang aspal. Nah aspal itu kan jangan aspal ya, karena saya bukan orang sipil murni ya. Anggaplah mau meneliti tentang fondasi ya. Nah fondasi itu kan terdiri dari beberapa pekerjaan. Ada pekerjaan pembersihan, pekerjaan coran, dan pekerjaan backcasting. Nah itu bisa dikatakan sebagai variabel. Jadi ada 3 variabel: variabel besi, variabel backcasting, dan variabel betonnya. Nah nanti poin-poin itulah atau variabel-variabel itulah yang akan kita perdalam lagi. Itu namanya riset ya. Mungkin umumnya kalau mau membuat fondasi, gambarnya seperti apa, bahan-bahannya itu pembersihan, backcasting, dan betonnya. Nah kalau kita mau meriset, mau tahu lebih dalam lagi, kita buatkan variabel tadi, besinya, backcastingnya, betonnya seperti apa. Nah kita mulai detailkan lagi. Misalnya besinya itu susunannya seperti apa, diameternya kayak apa, kerapatan antar besinya seperti apa, jenis besinya apa, terus dibahas semua. Nanti backcasting juga, backcasting itu bahannya apa, ya kan, tebalan kayunya seperti apa, jarak memakunya kayak apa, didetailkan semua. Itu namanya riset atau penelitian. Jadi pembahasannya tidak secara umum, pembahasannya itu lebih detail dari yang sebelumnya, kira-kira gitu. Ya itu namanya variabel. Kemudian laporan penelitian yang berhasil adalah laporan yang dibaca dan dipahami target pembacanya. Itu idealnya ya, ideal dari laporan penelitian. Itu idealnya. Tapi mungkin ya bagi kalian laporan penelitian yang berhasil adalah laporan yang bisa memberikan gelar sarjana buat kalian. Benar nggak? Nah jadi ada dua referensi, dua pendapat ya. Ini memang murni untuk seorang peneliti ya kan. Kalau orang peneliti murni, yang dikatakan berhasil itu ialah laporan yang dibaca dan dipahami oleh si pembacanya ya kan. Nah kalau untuk kita umum, mungkin bukan seorang peneliti ya kan, laporan yang berhasil itu laporan yang bisa memberi kita nilai dan memberikan kita gelar sarjana. Tuh. Jadi maksudnya di sini ya, memang laporan yang akan kita buat itu tidak sesempurna si
peneliti atau si research, orang research ya, orang research tidak akan sesempurna karena tujuannya beda. Tapi setidaknya apa yang akan kalian buat itu ya sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan judulnya, ya, sesuai dengan arahan dari si pembimbing. Jadi jangan asal buat laporan, ya. Yang penting ada Pak, yang penting lulus Pak. Tidak seperti itu juga. Prinsipnya ikuti template-nya, ikuti arahan dosen pembimbing, ya kan? Ikuti masukannya, ya. Masalah sempurna atau tidak sempurna itu beda lagi, beda urusan. Gitu. Ya. Jadi jangan berkecil hati kalau semisal laporan yang kalian buat itu tadi saya bilang direvisi, nilainya tidak bagus. Jangan mematahkan semangat kalian karena dunia yang sebenarnya itu adalah dunia setelah kalian selesai kuliah. Gitu loh. Ya. Tapi di dalam dunia kuliah itu usahakan semaksimal mungkin kalian mengerjakannya dengan semaksimal mungkin lah ya. Kalian membuat laporan akhir itu semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin serta kalau sesempurna mungkin. Ya, itu versi kalian. Ya, kalau versi orang kita nggak tahu, sok bodoh lah. Yang penting apa yang kita buat sudah sesuai dengan kaidahnya. Gitu. Ini pesan saya. Jangan takut kalau mau laporan akhir, ya. Kalau ketemu dengan revisi, jangan kecil hati, jangan patah semangat, lakukan saja, ya. Kerjakan saja, ya. Capek itu biasa, ya. Dunia sebenarnya itu setelah kalian selesai kuliah. Tapi di dalam dunia perkuliahan itu setidaknya mulai melatih diri kalian siap untuk bekerja di dunia kerja. Gitu. Revisi, kemudian ketemu dengan dosen, itu merupakan tahapan-tahapan latihan sebelum kalian terjun ke dunia kerja. Gitu loh. Ya, dunia kerja akan lebih keras lagi, akan lebih kejam lagi. Ya, di kampus mungkin kalian masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa bercanda dengan teman. Ya, di dunia kerja itu kita saling terkam, saling sikut. Gitu loh. Ya. Oke. Masih enggak slide-nya. Nah, ini mengekspresikan pikiran ya, penemuan ini ya kira-kira kalau mau menulis itu mau seperti apa ya, yang pasti ada penemuan atau ada idenya. Jadi kan ada buktinya, ada pemikiran konseptualnya. Sama kayak pertemuan berapa itu ya, ada kemauan, terus apa lagi ya, ada 3, saya lupa juga. Ada kemauan, yang pertama ada kemauan ya, ada 2 poin lagi. Itu mudah-mudahan akan kita peroleh hasil yang memuaskan. Nah, ini kalau kita mau membuat tulisan itu yang pertama ada penemuan, ada bukti empirik dan pemikiran konseptual. Bukti empirik ini semacam data juga ya, semacam data. Kemudian pemikiran konseptual itu mungkin ada referensi sebelumnya. Jadi itu kuliah malam ini. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi hari ini? Untuk minggu depan akan saya lampirkan lagi, saya akan upload lagi materinya. Sebenarnya materi kita itu mungkin tinggal 2 atau 3 lagi ya. Kedepannya itu akan harusnya lebih sering lebih sering diskusi eksistensi ya, terkait dengan pembuatan laporan. Jadi kalian membuat kerangka berpikir ya, kerangka berpikirnya seperti apa, outputnya mau seperti apa. Nah, itu akan kita buatkan semacam laporan akhirnya, kira-kira gitu. Jadi pada saat kalian mau membuat laporan akhir, misalnya ini mau digunakan nggak masalah, tinggal disempurnakan gitu loh.
Ya, kalau mau berubah ya monggo silakan. Jadi setidaknya memudahkan kalian, meringankan kalian pada saat pembuatan laporan akhir. Itu maunya saya seperti itu ya, karena zamannya seperti ini tidak bisa tetap muka, akan sangat repot sekali, akan sangat banyak waktu yang tercipta kalau sistemnya asistensi harus satu. Itu ya, mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, perkuliahan malam ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah ada ya di LMS ya, silakan didownload saja. Saya izin keluar dari grup.